Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4. Di sini kita akan membawakan materi tentang kelas diagram. Nah, di sini kita terdiri dari beberapa orang, yaitu saya sendiri, Irsad Topan Fauzi dengan NIM 341121032. Selanjutnya ada Dimas Singgi dengan NIM 34112011039. Lalu selanjutnya ada Bella Aprilia dengan NIM 34112011138 dan Rahma Nuraisah dengan NIM 34112011135. Di pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang UML atau Unified Modeling Language adalah model standar yang digunakan untuk pendekatan pemrograman beroriented object. Model ini tersusun atas berbagai diagram yang terintegrasi. Unified Modeling Language atau UML bisa membuat berbagai sistem model dengan berbagai cara. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antara objek. Kelas diagram menggambarkan serta deskripsi atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas, mengetahui suatu sistem dengan cara menunjukkan kelas serta hubungan-hubungannya. Kelas diagram dapat dikatakan bersifat statis. Alasannya, karena diagram kelas tidak menggambarkan apa yang terjadi jika mereka melainkan menggambarkan hubungan apa yang terjadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Yang sekarang yaitu ada komponen kelas. Terdapat 15 komponen kelas pada kelas diagram perpustakaan yang setiap komponennya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nama kelas, atribut, dan operasi, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Yang pertama yaitu ada objek person. Objek person merupakan induk dari objek anggota yang memiliki atribut nama, alamat, tanda tangan, tanggal lahir, dan NIK atau ID person. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data dan insert untuk menambahkan data. Selanjutnya yaitu ada objek anggota yang merupakan turunan dari objek person, di mana yang bila ingin meminjam sebuah buku harus terdaftar menjadi anggota yang memiliki atribut ID anggota dan nama anggota. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data, insert untuk menambahkan data, dan delete untuk menghapus data. Dan selanjutnya ada objek transaksi yang merupakan induk dari objek transaksi pinjaman dan objek transaksi pengembalian yang memiliki atribut ID person, tanggal peminjaman, kode buku, dan tanggal pengembalian. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data dan insert untuk menambahkan data. Kemudian di sini ada objek transaksi peminjaman, merupakan turunan dari objek transaksi yang apabila ingin meminjam sebuah buku harus melakukan transaksi peminjaman yang memiliki atribut nomor pinjam, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan terlambat dikembalikan. Memiliki suatu aksi yang yaitu meminjam untuk memasukkan data buku yang dipinjam dan perpanjang untuk memperpanjang waktu pinjaman.
Kemudian ada objek transaksi pengembalian, merupakan turunan dari objek transaksi yang apabila ingin mengembalikan sebuah buku harus melakukan transaksi pengembalian yang memiliki atribut nomor pinjam, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Memiliki suatu aksi yaitu kembalikan untuk memasukkan data buku yang akan dikembalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat objek login, di mana objek login merupakan objek untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan data anggota melalui admin yang memiliki atribut username dan password, memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui dan insert untuk menambahkan data. Selanjutnya ada objek denda. Objek denda merupakan objek untuk memberikan denda kepada anggota apabila tidak mematuhi peraturan dari pihak perpustakaan yang memiliki atribut ID person, kode buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data dan insert untuk menambahkan data. Selanjutnya ada objek buku yang merupakan induk dari objek buku fiksi, objek buku lokal, objek buku asing, dan objek buku non-fiksi yang memiliki atribut kode buku, judul buku, dan pengarang. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data dan insert untuk menambahkan data. Selanjutnya ada objek buku fiksi, di mana merupakan turunan dari objek buku yang memiliki atribut kode buku, judul buku, dan pengarang. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data dan insert untuk menambahkan data. Selanjutnya ada objek buku non-fiksi, yang merupakan turunan dari objek buku yang memiliki atribut kode buku, judul buku, dan pengarang. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui dan insert untuk menambahkan data. Selanjutnya ada objek buku lokal. Objek buku lokal merupakan turunan dari objek buku yang memiliki atribut kode buku, judul buku, dan pengarang. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data dan insert untuk menambahkan data. Untuk bahasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk objek buku asing merupakan turunan dari objek buku yang memiliki atribut kode buku, judul buku, dan pengarang. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbarui data dan insert untuk menambahkan data. Selanjutnya, objek buku asing. Objek buku asing merupakan turunan dari objek buku yang memiliki atribut kode buku, judul buku, dan pengarang. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data dan insert untuk menambahkan data. Objek admin. Objek admin merupakan objek dari admin yang dapat melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Memiliki atribut ID admin, username, password, full name, dan foto. Memiliki suatu aksi yaitu edit untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, dan tambah untuk menambahkan data. Untuk objek laporan merupakan objek yang dilakukan untuk melaporkan kegiatan transaksi terhadap anggota dari admin kepada pimpinan yang memiliki atribut laporan anggota, laporan buku, laporan pinjaman buku, dan laporan kembali buku. Memiliki suatu aksi yaitu update untuk memperbaharui data dan insert untuk menambahkan data. Objek pimpinan merupakan objek yang digunakan untuk pemberian laporan apakah diterima atau tidak diterima yang memiliki atribut nama. Memiliki suatu aksi yaitu ACC laporan untuk mengetahui apakah laporan yang diberikan diterima atau tidak diterima oleh pimpinan. Selanjutnya, kelas diagram perpustakaan. Diagram di samping merupakan diagram kelas untuk peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Di dalam diagram tersebut memiliki beberapa objek, diantaranya person, anggota, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, denda, buku fiksi, buku lokal, buku asing, buku non-fiksi, admin, login, laporan, dan pimpinan. Untuk lanjutannya, objek anggota
Di atas merupakan turunan dari objek person. Bila ingin meminjam sebuah buku, haruslah terdaftar menjadi anggota yang harus memiliki atribut pendukung, yaitu atribut ID anggota dan nama anggota. Memiliki suatu aksi, yaitu update untuk memperbaharui data, insert untuk menambahkan data, dan delete untuk menghapus data. Petugas perpustakaan atau admin dapat melakukan transaksi pencatatan dan pembelian buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan tersebut. Lalu, di dalam sebuah transaksi, kemungkinan ada sebuah denda yang dapat diberikan bila pengembalian buku melewati batas maksimum. Selain itu juga, transaksi dapat dilakukan oleh anggota untuk memilih buku yang ada dalam perpustakaan tersebut, yang terdiri dari 4 buah koleksi, yaitu koleksi buku fiksi, non-fiksi, buku asing, dan buku lokal. Admin juga memberikan laporan setiap harinya terhadap kegiatan transaksi yang dibagi menjadi beberapa laporan, yaitu laporan anggota, laporan buku, laporan pinjaman buku, dan laporan kembali buku yang akan diberikan kepada pimpinan. Laporan tersebut diseleksi sehingga ada laporan yang di-ACC atau tidak di-ACC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antara objek. Kelas diagram menggambarkan serta deskripsi atau menggambarkan dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas mengenai suatu sistem dengan cara menunjukkan kelas serta hubungan-hubungannya. Diagram kelas dapat dikatakan bersifat statis. Alasannya karena di diagram kelas tidak menggambarkan apa yang terjadi jika mereka berhubungan, melainkan menggambarkan hubungan apa yang terjadi. Dalam membuat suatu aplikasi, pembagian dari UML yang disebut kelas diagram adalah hal yang penting yang memiliki banyak manfaat, serta membantu dalam pembuatan sebuah bagan yang tampak jelas dan sangat terperinci. Membuat tampilan visual dengan kebutuhan spesifik dari sebuah informasi, membantu meningkatkan pemahaman dan menggambarkan gambaran umum tentang suatu skema dari sebuah aplikasi dan memberikan gambaran umum tentang pemodelan data untuk sistem informasi, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.